Lucu, bukan? Dunia bicara tentang demokrasi, tapi yang paling berisik justru mereka yang paling lihai memainkannya. Sementara di ujung khatulistiwa, Indonesia, negara kepulauan yang dulu diremehkan sebagai eksotik tapi rapuh, kini berdiri di tengah panggung ASEAN. Bukan sekadar peserta, tapi pengarah-arah kompas kawasan. ASEAN itu ibarat kapal besar. Semua negara di dalamnya punya kemudi sendiri. Tapi kalau tidak ada kapten yang kuat, kapal itu hanya akan berputar di arus diplomasi tanpa tujuan. Dan siapa lagi kalau bukan Indonesia yang selama ini diam-diam menjaga keseimbangannya? Negeri ini bukan cuma penggagas, tapi juga penenang dalam setiap badai. Ketika Laut Cina Selatan memanas, ketika perang dagang global mengguncang, ketika isu migran dan pangan menghantam Asia Tenggara. Namun lihatlah ironi di balik seremoni megah itu. Foto-foto tersenyum, jabat tangan silang khas ASEAN, dan pidato penuh basa-basi solidaritas. Semua tampak indah di layar, tapi di balik panggung ada bisik-bisik kepentingan yang jauh lebih panas dari lampu sorot. Setiap negara membawa tas rahasianya sendiri, minyak, nikel, perbatasan, dan ambisi. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri seperti poros yang menahan gravitasi politik regional agar tidak pecah. Banyak yang tidak sadar bahwa setiap senyum di forum ASEAN adalah hasil negosiasi panjang antara diplomasi dan tekanan geopolitik. Satu kalimat dalam pernyataan bersama bisa berarti pergeseran arah sejarah. Ketika Indonesia berbicara tentang sentralitas ASEAN, sesungguhnya itu adalah peringatan halus. Jangan biarkan kekuatan luar mengatur peta Asia Tenggara. Karena sekali kawasan ini terbelah oleh perang dingin baru antara Barat dan Timur, maka Asia Tenggara akan kembali menjadi arena, bukan pemain. Indonesia tahu betul sejarahnya. Dulu dijajah karena rempah, sekarang diincar karena nikel dan energi hijau. Dulu bangsa lain datang membawa kitab misi dan meriam, sekarang datang membawa investasi dan pinjaman. Bentuknya berubah, tapi motifnya tetap sama. Menguasai tanpa terlihat menduduki. Dan disitulah letak ujian kepemimpinan Indonesia hari ini. Bukan sekadar menjadi tuan rumah pertemuan megah, tapi menjadi penjaga arah moral politik kawasan. Prabowo dengan gaya blak-blakannya mungkin tak sehalus diplomat Eropa, tapi dunia mulai sadar. Indonesia sedang menegaskan dirinya. Bukan hanya sebagai anggota ASEAN, tapi sebagai penentu nada Asia. Para pemimpin berjajar di panggung, Malaysia, Filipina, Brunei, Kamboja, Vietnam, Singapura, Laos, Thailand, Myanmar, Timor Leste, semua tersenyum. Lalu datang tamu-tamu dari jauh, Brasil, Kanada, Uni Eropa, PBB. Mereka berjabat tangan cara ASEAN, tangan kanan di atas tangan kiri, simbol solidaritas. Indah tentu. Tapi solidaritas tanpa keberanian hanyalah teater. Dan di balik tepuk tangan itu, ada pertanyaan menggantung. Apakah ASEAN akan tetap satu suara ketika arus geopolitik mulai memecah lautan ini menjadi dua blok? Apakah kita siap mempertahankan netralitas ketika tekanan datang dari dua arah, Washington dan Beijing? Dan apakah Indonesia akan tetap jadi jangkar atau perlahan terombang-ambing oleh gelombang besar kepentingan global? Sejarah tak pernah menunggu yang ragu. Dan hari ini, di tengah lampu sorot, jabat tangan, dan teriakan kamera, Indonesia sesungguhnya sedang diuji. Bukan oleh dunia luar, tapi oleh dirinya sendiri. Apakah kita masih bangsa yang berani menentukan jalan sendiri? Atau hanya sibuk tampil di forum internasional tanpa arah yang nyata? Netralitas kata yang terdengar bijak di forum diplomatik, tapi di dunia nyata, itu sering berarti satu hal. Ketakutan untuk memilih. Dan Indonesia tahu, terlalu lama berdiri di tengah, bisa membuatmu diinjak dari dua sisi. Asia Tenggara hari ini bukan lagi kawasan tenang di antara dua samudra. Ia telah berubah menjadi chessboard baru, di mana Amerika dan Tiongkok menata bidaknya dengan cermat. Kabel bawah laut, chip semikonduktor, tambang nikel, pangkalan laut, bahkan data digital, semuanya kini jadi amunisi baru dalam perang tanpa peluru. Dan ironisnya, setiap negara ASEAN harus memilih posisi di papan itu, meski tak satu pun ingin jadi pion. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, mencoba memainkan peran berbeda. Bukan pion, bukan kuda, tapi benteng. Benteng yang menjaga agar kawasan tidak direbut oleh kekuatan luar dengan dalih bantuan dan investasi. Namun untuk menjadi benteng, kau harus punya tembok moral yang kokoh, ekonomi yang mandiri, dan rakyat yang percaya pada arah bangsanya. Tiga hal itu, itulah medan tempur sesungguhnya. Lihatlah Tiongkok.
Ia datang dengan Belt and Road Initiative, menjanjikan infrastruktur, tapi di baliknya ada cengkeraman utang. Lihat pula Amerika yang bicara demokrasi, tapi di baliknya menuntut akses pasar dan pangkalan militer. Kedua raksasa ini sama-sama tersenyum, tapi genggaman tangannya bisa mematahkan. Dan di antara dua senyum itulah, Indonesia menapaki tali tipis bernama kedaulatan. Bila terlalu dekat ke salah satu, akan kehilangan kepercayaan pihak lain. Bila terlalu netral, akan kehilangan momentum. Disinilah letak kecerdikan geopolitik. Tahu kapan harus bicara lantang dan kapan harus diam tapi menggertak. Kita bukan bangsa pengemis. Kita tidak akan tunduk pada tekanan manapun, ujar Prabowo di sela pertemuan bilateral, nada suaranya tenang tapi berisi ancaman yang lembut. Pernyataan sederhana itu bagi para diplomat adalah sinyal. Indonesia bukan lagi sekadar peserta forum, tapi power broker. Suaranya tak lagi hanya mewakili ASEAN, tapi mewakili gagasan baru tentang kemerdekaan di era globalisasi. Namun jangan salah, menjadi benteng di tengah badai bukan tanpa risiko. Setiap langkah politik luar negeri selalu dibayangi konsekuensi ekonomi. Setiap keputusan tentang kerja sama energi bisa berarti kehilangan dukungan finansial. Dan di balik layar ada tekanan yang jauh lebih halus daripada sanksi. Pengaruh media, lobi korporasi, dan permainan opini publik internasional. Inilah bentuk baru penjajahan abad ke-21. Tanpa tentara, tanpa peluru, tapi tetap mematikan. Mereka tidak merebut tanahmu, tapi menggiring pikiranmu. Tidak menguasai wilayahmu, tapi mengendalikan narasimu. Indonesia, sadar atau tidak, kini berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang memimpin perubahan, atau sekadar menjadi penonton dalam drama global yang ditulis orang lain? ASEAN hari ini sedang berfoto di atas panggung yang rapuh. Di depan kamera ada senyum, di belakang layar ada perhitungan dingin. Dan Indonesia berdiri di tengah, satu kaki di diplomasi, satu kaki di strategi pertahanan. Karena Prabowo tahu, dalam dunia yang kian tidak pasti, kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling banyak berbicara, tapi siapa yang paling siap menghadapi badai berikutnya. Dan badai itu sedang datang. Bukan perang terbuka, tapi perang energi, pangan, dan pengaruh. Perang yang menentukan siapa yang akan menjadi pusat baru dunia, dan siapa yang akan lenyap perlahan dalam statistik global. Maka pertanyaannya sederhana, tapi mengguncang. Apakah Indonesia akan tetap berdiri sebagai poros netral yang bermartabat? Ataukah kita akan terjebak dalam permainan raksasa dunia, di mana setiap kompromi yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi kehilangan kedaulatan esok? Kedaulatan bukan slogan. Ia adalah keputusan berani yang sering kali tidak populer. Dan di panggung ASEAN yang gemerlap itu, Indonesia harus memilih. Apakah ingin terus jadi tuan rumah yang ramah atau pemain yang disegani? Prabowo tahu permainan ini. Ia bukan orang baru di dunia strategi. Ia paham di geopolitik modern, senjata paling tajam bukan rudal, tapi ketegasan yang konsisten. Dan itulah yang kini ia mainkan. Di forum internasional, ia bicara damai. Tapi di perairan Natuna, ia kirim kapal perang. Senyum diplomatik di depan, kesiagaan militer di belakang, dua wajah dari satu pesan. Kami cinta perdamaian, tapi jangan uji kesabaran kami. Langkah ini tidak disukai semua pihak. Beberapa negara sahabat mulai mengingatkan agar Indonesia tetap tenang, jangan terlalu keras, jangan terlalu nasionalistik. Tapi di balik kata itu, terselip ketakutan. Karena bila Indonesia bangkit dengan percaya diri dan mandiri, keseimbangan kawasan akan berubah selamanya. Dan itulah yang sebenarnya ditakuti. Bukan perang, tapi kebangkitan Nusantara. Mari kita jujur, dunia tidak suka melihat bangsa besar yang mulai sadar pada kekuatannya sendiri. Lihat saja bagaimana media internasional mulai menggiring narasi. Indonesia disebut terlalu protektif, kurang terbuka terhadap investasi, atau berisiko bagi stabilitas kawasan. Lucu, bukan? Ketika kita melindungi kekayaan sendiri, mereka bilang arogan. Tapi ketika sumber daya kita digeruk tanpa izin, mereka menyebutnya kerjasama ekonomi. Dan disinilah makna sesungguhnya dari kedaulatan. Ia tidak hanya diukur dari siapa yang punya kapal perang paling besar, tapi dari siapa yang berani berkata tidak, bahkan ketika dunia menatap sinis. Namun Prabowo tahu, kekuatan tidak bisa hanya diukur dari militer. Bangsa yang besar tidak hanya berani di laut, tapi juga di meja perundingan. Itulah sebabnya diplomasi Indonesia kini menempuh dua jalur. Membangun pertahanan keras
dan memperkuat diplomasi lunak. Ia membuka pintu ke Timur Tengah, membangun aliansi energi baru. Ia bicara dengan Jepang dan Korea, membuka jalur investasi strategis tanpa kehilangan kendali nasional. Dan diam-diam, ia memperkuat kerjasama dengan Brasil, Afrika Selatan, serta negara-negara selatan global lainnya. Karena Prabowo tahu, kekuatan baru dunia tidak akan lahir dari Washington atau Beijing, tapi dari negara-negara yang dulu diremehkan, kini bersatu membentuk poros baru keadilan ekonomi global. Kita sedang menyaksikan babak awal revolusi sunyi Nusantara. Tanpa teriakan, tanpa perang, tapi dengan visi yang tajam. Menjadikan Indonesia bukan sekadar pemain ASEAN, tapi berdiri setara, membangun tata dunia yang lebih adil, bermartabat dan manusiawi.